Otherworldly Evil Monarch, Bab 183. Judul, Kemarahan King Han. Orang itu bukan apa-apa, aku memilikinya untuk diriku sendiri sebelumnya, aku hanya perlu mengulurkan tanganku dan meraih Swan Core itu. Dan kemudian aku bisa dengan mudah kembali ke Silver Blizzard City. Aku akan bisa mencapai targetku dengan mudah. Aku tidak percaya aku membiarkan orang itu membodohiku. Aku tahu bahwa prestasi seperti itu tidak mungkin. Perubahan warna Swan Ki tidak masuk akal. Bagaimana aku bisa tertipu olehnya? Aku idiot terbesar di dunia. Sial aku. Sementara tetua ketiga sibuk bertobat dan memperbaiki kesalahannya, semua ahli lainnya dengan gugup menatap Solitary Falcon, takut jika dia memutuskan untuk melarikan diri dari tempat dengan seluruh kekuatannya maka tidak ada yang bisa menyusulnya. Bahkan tidak si Chang Xiao. Si Chang Xiao dengan marah meraung, dan kemudian tiba-tiba terjun ke langit seperti naga yang melayang. Falcon, kamu ingin melawan aku, hah? Ayo berjuang. Tetesan hujan mulai berhamburan dari tubuhnya di bawah pengaruh Swan Ki-nya yang sangat besar, dan mulai menabrak wajah orang lain yang hadir. Solitary Falcon tertawa keras saat dia menyelipkan Swan Core ke dalam jubahnya. Bagus, ayo pergi. Dia mengulurkan tangannya seperti elang dan tubuhnya mulai naik ke langit juga. Dua master puncak roh Swan telah secara resmi mengakui konfrontasi mereka. Fei Mengchen, 3 tetua kota Blizzard Silver City, 6 pembantu si Chang Xiao, dan 10 murid Li Wu Bei secara bersamaan melompat ke langit dan melesat ke depan dengan kecepatan seperti hantu. Semuanya berkumpul di satu titik, The Solitary Falcon. Solitary Falcon tertawa saat dia meraung. Ini akan menyenangkan. Dia tidak menahan apapun. Bang, ledakan keras terdengar saat fragmen Swan Ki-nya meledak dari tubuhnya dan mengirim semua orang berhamburan dan terbang keluar. Solitary Falcon tetap berdiri tegak, siap bertempur. Di kediaman keluarga Jun, pikiran Guan King Han dipenuhi dengan pikiran saat dia berjalan menuju halaman rumahnya. Peristiwa hari ini bagaikan mimpi pipa baginya. Hatinya telah merasakan keputusasaan dan kesedihan yang mutlak pada satu saat, dan saat berikutnya dia merasa bahagia dan puas. Meskipun ayahku sendiri meninggalkan aku pada saat aku membutuhkan, tetapi karena aku memiliki paman yang begitu hebat, dan saudara ipar yang luar biasa, mengapa aku harus takut pada apapun? Seperti yang dikatakan Mo Xie, hidup yang memalukan tidak ada artinya. Apakah Sue Hun Manor benar-benar tak terkalahkan? Bahkan jika mereka benar-benar tak terkalahkan, mereka hanya bisa membunuh kita. Dan aku tidak perlu khawatir tentang kerumitan dunia ini dalam kematianku. Jadi mengapa aku harus takut mati? Aku tidak dapat membayangkan bahwa dia akan memiliki jiwa heroik dalam dirinya. Dia telah membuktikan bahwa dia adalah putra sejati keluarga Jun. Dan dia telah membuktikan bahwa dia adalah adik laki-laki Mo Yu. Jika Mo Yu ada di sini hari ini, apakah dia akan membuat pilihan yang sama? Ya, tentu saja, tidak ada keraguan tentang itu. Hati King Han tidak merasa tidak nyaman memikirkan Mo Yu seperti dulu. Rasa sakit di hatinya tampak sangat jauh sekarang. Dia berjalan dengan kepala menunduk dan tidak menyadari bahwa dia hampir menabrak seseorang. Sosok kekar berdiri di depan ambang pintu halaman rumahnya. Pria ini adalah ayah kandungnya, Guan Dongliu. Pakaian Guan Dongliu basah kuyup karena dia telah berdiri di tengah hujan cukup lama sekarang. Meskipun wajahnya dingin, matanya yang sedih cukup untuk mengungkapkan rasa sakit hatinya saat dia melihat putrinya, tetapi tidak dapat mengatakan apa-apa padanya. King Han balas menatapnya dalam diam, tidak dapat menemukan kata-kata untuk memulai percakapan, dan karenanya dua ayah anak ini berdiri tak bergerak di tengah hujan, terjebak dalam dunia yang aneh dan tanpa kata-kata dari kesedihan mereka sendiri. Kilatan petir menyinari halaman selama sepersekian detik, mengungkapkan jejak kesedihan dan kekhawatiran di wajah Guan Dongliu. Guan King Han tiba-tiba teringat akan masa kecilnya, dan bagaimana ayahnya dulu mengkhawatirkan kesejahteraannya, dan tiba-tiba hatinya menjadi lembut. Ekspresi sedingin esnya meleleh dalam sekejap saat dia membuka mulutnya dan berbisik. Ayah, King Han, apakah kamu menyalahkan ayahmu? Guan Dongliu memandang putrinya melalui hujan yang mengguyur kepalanya. King Han menggelengkan kepalanya saat perasaan kosong menguasai hatinya. Aku tidak menyalahkanmu, ayah. Dia mengigau sambil mengoceh. Kamu ayahku, tapi sebelum itu, kamu adalah master keluarga Guan. Dan sebagai pemimpin keluarga, kamu harus menanggung beban ribuan nyawa dan nasib mereka di pundakmu. Aku mengerti masalah posisimu, ayah. Guan Dongliu menghela nafas saat dia dengan sedih menundukkan kepalanya, tapi kemudian mengangkat kepalanya lagi, menunjukkan matanya yang kaku namun sakit. King Han, ayahmu jelas merasa kasihan padamu, bagaimanapun, jika aku punya kesempatan untuk kembali tepat waktu dan... Aku, mata Guan Dongliu yang dalam dengan jelas memperlihatkan pergumulan hebat yang terjadi di dalam hatinya saat dia akhirnya menyelesaikan kalimatnya. Aku masih akan membuat pilihan yang sama.
Karena aku adalah pemimpin dari keluarga. Aku mungkin tidak akan pernah bisa menjadi ayah yang baik untukmu, tapi aku. Guan Qinghan menggelengkan kepalanya. Jangan katakan itu, jangan. Dia tiba-tiba menyadari bahwa ayahnya basah kuyup karena hujan, dan dengan cepat berkata, "Ayah, ayo masuk dan bicara." "Tidak, mari kita bicara di sini. Di tengah hujan. Setidaknya aku merasa tidak mabuk di tengah hujan. Aku punya banyak hal untuk dikatakan, tapi aku tidak tahu apakah aku akan bisa mengatakannya jika kita masuk ke dalam." Guan Dongliu tersenyum pahit tentang kediaman Sue Hun dan seluruh masalah ini. "Meskipun sekarang tidak masalah, tapi ada beberapa hal lagi yang kupikir harus kamu ketahui." Guan Qinghan menghela nafas dan berkata, "Tolong beritahu aku ayah, pada saat kita menerima lamaran itu dari kediaman Sue Hun, beberapa sesepuh menasihati aku untuk segera menyetujui lamaran itu." Guan Dongliu dengan menyakitkan menutup matanya dan melihat ke atas ke langit, tidak dapat melihat wajah pucat putrinya lagi. "Kita tidak mampu memprovokasi Sue Hun Manor, tetapi jika kamu menikahi Li Teng Yun, maka kita keluarga akan mampu membangun hubungan yang baik dengan mereka dan kita akan mampu menaiki tangga, yang tidak hanya tidak akan membahayakan keluarga, tetapi akan berhasil demi kepentingan terbaik keluarga." Guan Qinghan dengan lembut menggigit bibirnya, dan mendengus sementara matanya mulai semakin dalam karena marah. Ekspresi wajahnya yang sedingin es telah pulih sekarang. "Ada dua pendapat berbeda tentang masalah ini di dalam rumah kita juga. King Bo selalu ambisius, dan ingin mendominasi seluruh wilayah Tenggara juga, dan karena itu dia mendesakku untuk menanggapi dengan setuju." Suara Guan Dongliu menjadi lebih lembut. "King Yue dan ibumu bersikeras bahwa aku tidak setuju dengan lamaran. Ibumu telah membasuh wajahnya dengan air mata setiap hari sejak." Tubuh halus King Han mulai menggigil, dan air mata mengalir dari matanya saat bahunya tenggelam. "Nanti, Istana Sue Hun mengajukan syarat lain." Guan Dongliu menatap dari kejauhan. "Mereka menambahkan bahwa meskipun kamu akan menikah dengan keluarga mereka, kamu tidak akan menerima gelar istri pertama, tetapi sebaliknya kamu akan tetap menerima perlakuan yang sama." King Bo bertemu dengan Li Juetian untuk melawan lamaran ini, tapi dia ditolak. Nada bicara Guan Dongliu cukup untuk menunjukkan kesedihannya. "Setelah itu, King Bo, King Yue, dan aku pergi ke kota Tianxiang untuk berbicara denganmu. Aku bahkan tidak tahu siapa diriku di mata keluarga. Komoditas, atau mungkin chip tawar-menawar, sesuatu yang bisa mereka tukarkan untuk pertumbuhan keluarga? Apakah hanya itu aku?" King Han tersenyum sedih. "Aku tidak keberatan ketika kedua keluarga ini memutuskan untuk bertunangan. Meskipun aku tidak tahu tentang temperamen heroik Mo Yu, dan aku tidak tahu apakah dia akan mempermalukan atau mempermalukan aku, tapi aku tetap tidak bisa menolaknya. Karena keputusan ini adalah keputusan keluarga, dan aku tidak diberi pilihan. Setelah aku bertemu dia 3 kali, aku menyadari bahwa dia adalah orang yang sangat mulia, dan aku mulai menyukai sifatnya. Dan aku memang sangat senang dengan keluarga yang membuat keputusan ini, dan aku sangat berterima kasih kepadamu karena telah mengatur pernikahan ini." Guan Dongliu tampaknya menyadari apa yang akan dia katakan, dan karenanya dia hanya menundukkan kepala. Tapi kemudian ketika Mo Yu mati untuk negara, dia mati sebagai pahlawan, dan ya, aku akan menghabiskan seumur hidup sebagai jandanya. Dan meskipun aku sudah siap untuk menghabiskan hidupku sebagai jandanya, dan meskipun aku sudah bersiap untuk meyakinkan kamu dan ibu tentang hal itu, bersama dengan para sesepuh keluarga. Pada saat itu, para tetua benar-benar dengan suara bulat memutuskan bahwa aku harus menghabiskan hidupku sebagai janda di keluarga Jun. Alasannya adalah keluarga Guan tidak ingin kehilangan perlindungan keluarga Jun. Menjadi putri keluarga Guan, aku dimanfaatkan sebagai investasi. Guan Qinghan tertawa mengejek. Pada saat itu, meskipun mereka mencoba memaksa aku melakukannya, aku tidak keberatan karena aku juga ingin melakukan hal yang sama. Tapi aku melakukannya untuk mengenang suamiku, sedangkan keluarga hanya menggunakan aku sebagai alat tawar-menawar. Alat untuk menjaga hubungan antara dua keluarga. Aku tidak pernah merasa begitu malu sepanjang hidupku. Malu, impian terindah seorang gadis telah hancur, tapi bahkan saat itu jandanya digunakan sebagai komoditas oleh keluarganya. Ayah, sebagai dirimu sendiri, sudah berapa kali keluarga Guan menggunakan pengaruh dan bantuan keluarga Jun untuk memperluas kendali dan bisnis mereka dalam beberapa tahun terakhir ini. Dan sekarang angin bertiup melawan kita, dan ada keluarga lain, yang lebih kuat dari keluarga Jun. Tetua keluarga Guan sebenarnya segera setuju untuk mengubah pendirian mereka. Dan sekarang mereka memintaku untuk menikah lagi. Ayah, alasan macam apa ini? Bukankah cukup bagi mereka untuk memaksaku menikah sekali? Bukankah aku anak perempuan orang lain sekarang? Dan terlebih lagi, aku adalah menantu dari dermawan mereka sendiri. Dan sekarang mereka ingin menjual putri dermawan mereka juga? Otherworldly Evil Monarch, Bab 184. Judul, Aku Ingin Bertindak Sebagai Ayah.
Perpaduan aneh antara amarah dan kesedihan membentuk nada King Han. Meskipun aku menghabiskan hidupku sebagai janda di keluarga Jun, aku masih diberi status menantu perempuan. Tetapi jika aku menikah dengan keluarga Lee, maka aku akan menjadi selir. Jika Yun Bei-chen menyinariku suatu hari nanti, maka keluarga Lee hanya akan mengirimku kepadanya untuk menjadi selirnya. Budak tidak punya pendapat, mereka adalah budak, dan keluarga Guan mungkin akan menyetujuinya juga karena Yun Bei-chen lebih kuat dari Li Juetian, dan aliansi dengannya akan lebih bermanfaat bagi keluarga Guan. Kepala keluarga masih memikirkan tentang keluarga. Ayah, bagaimana mungkin keluarga kita tidak memiliki rasa malu sama sekali? Bagaimana mereka bisa tidak melihat aib aku? Aku lebih suka tinggal di keluarga Jun sebagai menantu janda daripada menjalani kehidupan yang memalukan. Dan tidak pernah untuk tujuan orang yang tidak tahu malu seperti itu. Aku lebih suka membiarkan keluarga Guan mati sebagai pahlawan sebelum aku mengizinkan sekelompok orang tua berambut putih yang tidak berguna untuk memohon belas kasihan pada kekuatan dunia ini. Kalimat terakhir Guan King Han hampir meledak keluar dari mulutnya. Guan Dongliu berdiri dengan tatapan kosong menatap putrinya, wajahnya bersukaria karena percakapan ini. Meski tubuhnya masih sekuat biasanya, tapi bahasa tubuhnya tidak mencerminkannya. Dia tidak punya jawaban untuk kata-kata tajam putrinya. Tidak sama sekali, hatinya diliputi rasa bersalah dan malu, dan dia mulai menggigit giginya saat kejang yang menyakitkan menjalar ke seluruh tubuhnya. Sebagai seorang anak perempuan, aku hanya ingin tahu apa yang ayahku rencanakan untuk saat ini. Guan King Han menatap ayahnya lagi. Suaranya terdengar lebih sunyi, lemah, tapi masih menunjukkan amarahnya. Jun Hui sudah menjawab pertanyaan itu. Guan Dongliu tersenyum sedih. Seperti keadaan saat ini, bahkan jika kita membatalkan pernikahan ini, kita hanya akan dapat mengirimmu ke keluarga Lee atas mayat keluarga Jun. Guan Dongliu memperlihatkan senyum mencela diri sendiri. Aku mungkin Guan Dongliu, pemimpin dari keluarga Guan, tapi aku tidak bisa menyentuh keluarga Jun atau keluarga Lee. Apalagi, seperti yang kamu katakan sebelumnya, keluarga Jun adalah dermawan kita, dan aku tidak akan menendang gigi dermawanku. Suara Guan Dongliu tiba-tiba menguat. Ini adalah keputusanku. Aku memutuskan untuk meninggalkan putriku sendiri demi kesejahteraan keluargaku. Aku bahkan tidak bertindak ketika keluarga Jun memutuskan untuk bangkit untuk melindungimu. Aku setuju untuk membiarkan Sue Hun Manor menghina dan mencemarkan putriku. Aku telah menganiaya kamu seumur hidup, karena aku memilih untuk melihat masa depan keluarga dulu, tapi sekarang aku ingin bertindak sebagai ayah. Wajah Guan Dongliu menegang, dan matanya yang merah darah mulai bersinar saat pupilnya membesar. Aku ingin berperan sebagai ayah lagi. Hati Guan Dongliu tiba-tiba merasa lega saat dia mengucapkan kalimat ini. Hampir seolah-olah dia tiba-tiba melepaskan beban berat dari hatinya. Persetan hidup dan mati. Bocah Jun itu benar. Jika sebuah keluarga tidak memiliki tulang punggung, maka mereka hanya akan tinggal di sekitar pintu kematian selamanya. Apa gunanya bertahan hidup, ayah? Seluruh tubuh Guan King Han bergetar saat dia melihat ayahnya lagi. Tapi dengan ekspresi terkejut yang menyenangkan di matanya kali ini, Guan Dongliu tersenyum lebar sambil mengangguk. King Han, Jun bukanlah satu-satunya pria di dunia ini. Guan juga laki-laki. Wajah Guan King Han menunjukkan ekspresi bangga saat dia berbicara. Aku tidak pernah tahu bahwa ayah aku akan memiliki semangat yang gigih di dalam dirinya. Guan Dongliu memaksakan senyum masam saat dia berkata, kutukan adik iparmu pasti sangat kejam, tapi terima kasih padanya. Ayahmu sekarang mengerti bahwa ada beberapa hal di dunia ini yang lebih penting daripada gambaran besar. Dia tertawa 2 kali, tapi kemudian bertanya dengan nada bingung. Kamu sudah banyak bercerita tentang dia, tapi adik iparmu tidak seperti Debauci yang kamu katakan? Wajah Guan King Han tiba-tiba memerah karena dia tidak dapat menemukan kata-katanya lagi. Ayah, jangan mengejekku. Dia banyak berubah akhir-akhir ini. Dia tidak seperti pria yang dulu. Dia menjadi pria sejati sekarang. Guan Dongliu tersenyum bercanda. Begitukah? Jadi karena dia memarahi ayahmu, kamu tiba-tiba mulai menghormatinya. Guan King Han tiba-tiba kembali menjadi gadis muda yang manja lagi, dan mulai membuat ulah. Aku membencimu, ayah. Guan Dongliu tertawa terbahak-bahak. Ayah, masuklah kalau tidak kamu akan kedinginan di hujan musim gugur ini. Guan King Han tiba-tiba menyadari penderitaan ayahnya. Ah, dan sekarang kamu akhirnya peduli padaku? Hujan telah merembes ke tulang tua ayahmu sekarang. Guan Dongliu tertawa bercanda. Namun, hujan ini baik untukku. Itu memenangkan aku kembali hati putriku dan itu juga membangunkan aku dari tidurku. Aku akan menukar kepolosan putriku sendiri untuk kelangsungan hidup keluargaku. Bertahan hidup seperti itu tidak lebih baik dari hidup. Dia menyelesaikan kalimatnya, memandang putrinya dengan penuh kasih sekali lagi, dan kemudian berbalik. Tubuhnya yang kekar menerobos hujan dan angin,
Selangkah demi selangkah, tetapi setiap langkahnya stabil dan kokoh. Mata Guan Qinghan kabur sekali lagi. Beberapa meter jauhnya, Jun Wei berdiri diam di sudut dengan garis kaku menutupi wajahnya. Dia tersenyum pada dirinya sendiri sambil berkata dengan nada rendah, "Guan Dongliu, kamu hanya menjadi Guan Dongliu bagiku sampai sekarang. Tapi sekarang kamu adalah ayah yang berkualitas, dan pria berdarah besi di mataku." Matanya menatap ke kejauhan melalui tirai hujan. Jun Mo Xie pergi pada waktu yang aneh. Kenapa aku merasa sesuatu yang besar akan terjadi? Kenapa dia belum kembali? Aku tidak tahu apa yang harus aku lakukan dengan keponakanku. Dia benar-benar aneh. Aku mengizinkannya untuk bekerja bebas dari kewenangan aku, tetapi dia menjadi lebih misterius setiap hari. Dia mendesah saat cahaya melintas dari tubuhnya, dan kemudian dia menghilang tanpa jejak. Pria bertopeng hitam, Tuan Muda Jun telah terbang keluar dari pengepungan di bawah pengaruh serangan Solitary Falcon, tetapi berhasil dengan mudah menjatuhkan Xuan Kor ke tangan penyerangnya sebelum dibuang. Tubuhnya hampir menabrak pohon, tetapi Jun Mo Xie segera menggunakan metode pelarian yin yang dan menghilang di depan mata semua orang, dan muncul kembali dari perhatian semua orang. Dia sedang duduk memegangi dadanya saat ini. Bagaimanapun, dia telah dipukul oleh puncak spirit Xuan. Meskipun serangan Solitary Falcon hanya dangkal di matanya, tapi serangannya masih cukup kuat untuk menyebabkan ketidaknyamanan yang luar biasa pada tubuh Jun Mo Xie, dan membuatnya merasa mual. Meskipun Jun Mo Xie tidak terluka parah, tapi tubuhnya masih shock. Sialan Falcon itu, aku akan membalasnya untuk satu hari ini. Jun Mo Xie diam-diam mengutuk pria itu saat dia menyaksikan pertarungan terungkap di depan matanya. Jun Mo Xie terus menonton pertarungan dari kejauhan dengan wajah cemberut, sementara mulutnya akan diam dalam diam dari waktu ke waktu. Aku tidak pernah bermaksud untuk menyebabkan pertempuran sebesar itu. Jun Mo Xie sebenarnya tidak bermaksud untuk memulai pertempuran sengit seperti itu, dan hanya berencana untuk menyebabkan kekacauan paling banyak. Niat utamanya adalah untuk memeriksa idenya seputar Xuan Kor palsu untuk digunakan di masa depan. Tentu saja, jika masalah di sekitar Sue Hun Manor tidak muncul saat ini, maka Jun Mo Xie akan merencanakan ini dengan lebih hati-hati dan akan menunggu sampai dia siap dengan rencana yang sangat mudah. Selain itu, dia juga akan menunggu lebih banyak ahli berkumpul di kota sebelum melakukan langkah ini. Bagaimanapun, kemunculan Xuan Kor yang tergesa-gesa ini segera setelah pencuriannya lebih cenderung meningkatkan skeptisisme di benak kebanyakan orang. Tapi masalah di sekitar Sue Hun Manor telah mengganggu rencana Jun Mo Xie, dan meskipun ancaman dari keluarga Li tidak terlalu dekat, tapi itu seperti bom di bagian belakang seseorang yang bisa meledak kapan saja. Oleh karena itu, Jun Mo Xie membuang Xuan Kor palsu ini lebih awal dari waktu yang dijadwalkan, dan sekarang tidak ada pilihan lain selain melihatnya menghasilkan buah yang tidak diinginkan. Jika dia menunda rencananya lebih jauh, maka itu bisa menghalangi keselamatan Guan dan keluarga Jun. Saat ini, si Chang Xiao sedang bersiap untuk melancarkan serangan ke Solitary Falcon, sambil menjaga penjagaannya terhadap 3 sesepuh kota Blizzard Silver City, yang juga berlama-lama di sekitar Falcon Soliter, sama seperti 10 murid Liu Bei, dan 6 tangan bantuan Sky Xuan dari si Chang Xiao. Mereka semua mengitarinya dari kejauhan tanpa ada orang yang mau mendekat tanpa bantuan. Mereka tidak benar-benar takut dengan Xuan Qi-nya yang tinggi, tetapi lebih pada keahliannya secara umum. Pria di tengah pengepungan itu begitu cepat sehingga tidak ada ahli yang kurang dari puncak Sky Xuan yang mampu bertahan melawannya selama lebih dari 1 detik. 10 murid Liu Bei, yang diundang Li Yuran untuk memperebutkan Xuan Kor ini tampaknya lebih dari bersedia untuk menghadapi 2 makhluk tertinggi ini tanpa jejak ketakutan di mata mereka. Nyatanya, mereka terlihat agak percaya diri saat ini. Karena kecepatan para petarung terlalu cepat, Jun Mo Xie hanya bisa melihat bayangan mereka secara samar-samar, tetapi tidak bisa membedakan mereka. Tiba-tiba, hampir selusin sosok berkumpul untuk menyerang Solitary Falcon lagi. Xuan Qi Solitaire Falcon meledak keluar dari tubuhnya saat dia tanpa rasa takut berteriak, "Ayo!" Kemudian, tubuhnya melengkung aneh seperti elang di udara saat dia pertama kali menghindari serangan si Chang Xiao, dan kemudian berputar di udara lagi, dan menendang keluar. Si Chang Xiao terpaksa mundur ke belakang, dan si Chang Xiao dibiarkan mengaum dengan marah. Meskipun dia adalah orang pertama yang meluncurkan serangan, tetapi dia adalah roh puncak Xuan di penghujung hari. Selain itu, dia berada di peringkat di atas Solitary Falcon. Jika dia tidak dapat membunuh Solitary Falcon dalam pengepungan ini, maka rumor akan mulai menyebar bahwa dia berada di bawah Solitary Falcon. Terutama mengingat dia memiliki orang lain yang membantunya. Nama buruk yang akan dibawa oleh rumor yang satu ini adalah yang tidak dapat ditukar. Bagaimanapun, orang hanya akan bertanya satu hal. Mengapa dia membiarkan begitu banyak udang campur tangan dalam pertempuran antara 2 paus?